Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miriana Dapaloka, jurusan FK Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, mata kuliah Profesi Kependidikan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi konsep dasar pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak. Ada beberapa yang perlu dikritiki dari konsep pendidikan dalam undang-undang, yaitu 1. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan dan untung-untungan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. 2. Proses pendidikan yang terencana itu diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Pendidikan tidak semata berusaha untuk mencapai hasil belajar, akan tetapi bagaimana memperoleh hasil dalam pendidikan. Antara proses dan hasil belajar harus berjalan seimbang. 3. Suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Itu berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa atau student active learning. Pendidikan adalah upaya pengembangan potensi anak didik. Tugas pendidikan adalah mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik, bukan menjejalkan materi pelajaran atau memaksa agar anak dapat menghafal data dan fakta. 4. Akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Berarti proses pendidikan berujung kepada pembentukan sikap, pengembangan kecerdasan atau intelektual, serta pengembangan keterampilan anak sesuai kebutuhan. Ketiga aspek ini, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, arah dan tujuan pendidikan yang harus diupayakan. B. Dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Secara yuridis formal dalam pendidikan di Indonesia telah dirumuskan sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran non-formal 2 tahun 1945 berdasarkan atas asas-asas yang termasuk dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. B. Ketetapan MPRS Nomor 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. C. Dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1984, dan GBHN 1988 Bab 4 bagian pendidikan berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila.
D. TAP MPR nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN dalam bab 4 tentang GBHN dalam bab 4 bagian pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakarkan pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. C. Istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini PAUD merupakan padanan dari Early Childhood Education. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun. Diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan atau kemampuan berpikir atau kognitif, berkomunikasi atau bahasa, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat para ahli. PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan memecahkan masalah dan mudah menyerahkan dalam persaingan hidup. Jenis dan bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur, yaitu formal, non-formal, dan informal PAUD. Formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rathatul Atfal RA, dan bentuk lain sederajat. PAUD non-formal yaitu kelompok bermain TKB, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain sederajat PAUD informal yaitu pendidikan keluarga dan lingkungan. Usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia pada umumnya taman penitipan anak atau TPA diperuntukkan bagi bayi usia 0 sampai 2 tahun. Kelompok bermain atau KB untuk anak usia lebih dari 2 tahun kurang 4 tahun, dan untuk taman kanak-kanak TK atau RA berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok taman kanak-kanak dibagi-bagi kelas kecil atau A untuk usia 4 sampai 5 tahun dan kelas besar atau B untuk anak usia 5 sampai 6 tahun. Taman penitipan bersifat daycare, artinya anak atau bayi diasuh sehari penuh. Perbedaan pembagian bukan masalah, asalkan setiap kelompok umur dididik sesuai tugas dan karakteristik perkembangannya. Pengelompokan pendidikan berdasarkan umur juga dapat dilakukan dengan membagi anak usia dini menjadi kelompok umur 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 12 bulan, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 3 tahun, 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 5 sampai 6 tahun. Lama waktu belajar anak usia dini di lembaga PAUD. Anak usia kurang dari 2 tahun sekitar 120 menit per minggu, usia 2 atau 4 yaitu 360 menit per minggu, dan usia 4 sampai 6 tahun yaitu 900 menit per minggu atau sekitar 3 jam per hari, baik untuk kelas reguler atau kelas penitipan.
khusus kelas penitipan. Meskipun anak berada di sekolah setengah hari atau pukul 8 sampai pukul 16, anak tetapi kelebihan waktu diisi dengan bermain, istirahat, perawatan, dan pengasuhan. Orang tua biasanya menitipkan bayinya karena alasan bekerja, sehingga kebanyakan bayi diasuh sampai mereka pulang bekerja. Kegiatan terfokus pada mandi, berpakaian, makan, tidur, pengasuhan, bermain, dan bergembira. Pendidikan pada kelompok bermain terfokus pada keterampilan dasar, yaitu menolong diri, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Titik terangnya adalah bermain dengan belajar, bermain sesuai anak belajar. Perubahan yang dicapai anak dalam bermain adalah hasil belajar. Taman kanak-kanak harus bisa memastikan bahwa anak telah mencapai kematangan dalam semua aspek perkembangannya. Kegemaran anak diawali dengan bergambar, menarik, mengenal, dan merangkai huruf, kata, dan suku kata melalui permainan. Kesukaan mereka terhadap aneka gambar, bacaan, kartu huruf, dan kartu angka penting untuk menumbuhkan minat dan kegemaran kelak terhadap membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan anak usia dini adalah payung dari lembaga seperti TK atau RA, KB atau TPA, SPS, satuan PAUD sejenis, pendidikan kelompok dan lingkungan, atau seluruh jenis pendidikan bagian anak usia 0 sampai 6 tahun. Jadi PAUD adalah payung bagi seluruh bentuk dan jenis layanan pendidikan bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Para orang tua sudah menyadari pentingnya peningkatan jumlah lembaga PAUD yang berdiri hingga ke desa-desa. Dengan meningkatnya sejumlah siswa yang masuk ke berbagai lembaga pendidikan tersebut, anak usia dini sudah sejak lama didengungkan oleh para tokoh PAUD seperti Pentalusi, Froebel, Montessori, termasuk tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Pentalusi menganggap bahwa masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan individu harus dicapai dengan sukses sebelum tahap berikut dimulai. Froebel menyatakan bahwa masa kanak-kanak sebagai masa fundamental bagi perkembangan individu. Dalam bahasa berbeda, Montessori menyebut kehidupan masa kanak-kanak dan masa dewasa sebagai dua kutub yang saling mempengaruhi. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak usia dini anak penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Satu, berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali Sang Pencipta sekitar 100 hingga 200 miliar SE. Masing-masing belahan mempunyai fungsi berbeda. Belahan kiri atau left hemisphere bercirikan logis, regional, dan analitik, sedangkan belahan kanan atau right hemisphere bercirikan kreatif, divergen, dan holistik. Kedua belahan otak diupayakan berkembang seimbang untuk membentuk manusia seutuhnya. Berdasarkan penelitian tentang peranan otak, para ahli PAUD berkeyakinan bahwa satu, perkembangan intelektual yang paling cepat terjadi pada usia 5 tahun. Dua, tidak terlahir dengan kecerdasan yang sudah tetap, sementara lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan. Tiga, pengalaman anak pada masa usia dini membantu anak untuk berkembang secara optimal. Pengasuhan orang tua yang baik dengan kasih sayang berdampak positif terhadap keseluruhan perkembangan anak. Dua, berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Rendahnya minat dan kesenangan terhadap buku membuat anak kurang menyukai buku.
padahal buku adalah gudang ilmu pengetahuan. F. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan bagi anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik, motorik, kognitif atau intelektual, bahasa atau komunikasi, sosial, emosi, dan nilai. Ciri-ciri anak sudah matang perkembangannya seperti fisik, tumbuh sehat, gerak motorik halus, kasar, luas, dan lentur, koordinasi gerakan sempurna, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, munculnya imajinasi anak bervariasi, cepat bersosialisasi dengan siapapun, bersemangat untuk sekolah dan bisa mandiri dalam mengurus dan menolong diri sendiri, belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan menjadi beban, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun dengan guru dan orang dewasa. G. Landasan hukum penyelenggaraan. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Indonesia berdasarkan landasan hukum, yaitu 1. Pembukaan Undang-Undang 45 alinea 4, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 atau 2002 Pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. 3. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangkaian pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. 4. Peraturan Pemerintah 19/2005 Standar Nasional Pendidikan, terutama pergeseran terhadap tujuan dan arah pendidikan dari transfer knowledge kepada pengembangan potensi anak. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini. H. Developmentally Appropriate Practice atau DAP. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia di bawah 8 tahun. DAP lahir dari kondisi pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaharuan terhadap kurikulum pendidikan bagi anak usia di bawah 8 tahun atau usia dini. Ciri kurikulum lama: 1. Berorientasi menghafal materi. 2. Lebih banyak mengandalkan kemampuan kognitif dan sedikit melibatkan aspek sosial, emosi, spiritual. 3. Materi diajarkan bersifat abstrak dan tidak konkret. 4. Antara materi yang diajarkan dengan yang lain terpisah, tidak terintegrasi. 5. Bahan ajar tidak relevan dengan kehidupan nyata. 6. Guru berceramah dan anak hanya mendengar. 7. Tidak terjadi interaksi antara sesama teman dalam belajar. 8. Ujian banyak mengandalkan pilihan ganda. DAP pada dasarnya berpegang pada 2 prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia perkembangannya anak dan keunikan setiap anak. Artinya, seorang guru sebelum mendidik perlu memahami siapa anak usia dini, bagaimana karakteristik perkembangan mereka, dan mengerti kebutuhan belajarnya. Pendidikan berdasarkan konsep DAP adalah: 1. Terbangunnya seluruh potensi dalam diri anak, bukan hanya aspek pengetahuan, tetapi semua domain. 2. Adanya keterkaitan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. 3. Pendekatan
berpusat kepada siswa, bukan guru atau teacher content, sehingga terjadi pola interaksi aktif pada diri anak. 4. Penilaian dilakukan tidak hanya terhadap hasil, tetapi juga proses. 5. Belajar menjadi sesuatu yang menantang sekaligus menyenangkan. 6. Memberikan pengalaman bermakna bagi anak. 7. Mampu menumbuhkan minat belajar anak. Demikian video resume saya. Terima kasih. Shalom.